Baik, Bapak Ibu hadirin semua, acara akan kita mulai. Silakan bagi yang masih ada di luar untuk bisa memasuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat Bapak Ibu semuanya. Sebelum sidang ini dibuka, kami harap agar semua hadirin menjaga kehikmatan ujian. HP harap diprogram pada posisi silent dan dilarang membuka laptop. Sidang promosi program doktor untuk Saudari Priscilla Maulina Juliani Siregar, dengan ini saya buka. Saudari Promovenda dipersilahkan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang promosi program doktor yang ke-51 tahun 2026 diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani dengan beranggotakan Dr. Raden Diki Indrawan dan Dr. Zainal Asikin. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Dr. Mira Maulida STPMM, Board Advisor di VTI Indonesia, dan Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Baik, terima kasih Ibu Tanti selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi akan didahului dengan membacakan biodata singkat Promovenda. Saudari Priscilla Maulina Juliani Siregar dilahirkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli tahun 1994, lulus sarjana S1 Program Studi Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019 meraih gelar magister dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Promovenda adalah Departemen Head of Business and Operation Connect Link dari Pestre Astra Integrasi Digital. Pada saat ini, Saudari Priscilla Maulina Juliani Siregar di hadapan Komisi Promosi dan hadirin sekalian akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya dengan judul Model Ekosistem Desain WealthTech di Indonesia. Pada kesempatan pertama, saya persilakan Saudari Priscilla mempresentasikan disertasinya dalam waktu 15 menit. Silakan. Ya, selamat siang, Profesor dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk saya menerangkan mengenai disertasi saya yang berjudul Model Ekosistem dan Daya Saing WealthTech Indonesia. Ya. Berawal dari WealthTech itu, walaupun Indonesia menempatin di urutan ke-130 berdasarkan PDB dunia, namun satu-satunya negara yang memiliki istilah WealthTech itu adalah Indonesia. Sementara negara-negara lain itu adalah platform selayaknya WealthTech. Daripada itulah, saya coba melakukan benchmarking ketiga negara yang dipilih dianggap representatif, mewakili keragaman konteks pasar dan skala pengguna ada di 3 negara, yakni di Amerika Serikat, itu ada SoFi, sebagai penyedia robo advisor global. Lalu yang kedua adalah Tiongkok, sebagai konglomerasi keuangan yang berbasis asuransi, yakni Ping An. Yang ketiga adalah Korea Selatan, sebagai platform fintech terbesar di dunia jika diukur sebagai persentase populasi nasional, yakni TOS. Dari 3 inilah yang saya melakukan benchmarking, di mana WealthTech itu hadir di Indonesia juga, yang merupakan satu platform beragam layanan yang mudah, lengkap, dan juga seamless bagi para pengguna yang ingin melakukan pembayaran, cicilan, dan lainnya dalam satu platform.
Namun seiring berjalannya waktu, adanya perubahan regulasi, pelaku Welltech sudah meleburkan bisnisnya ke sister company-nya karena hal ini belum ditemukannya model bisnis yang memang benar-benar mampu berdaya saing. Di sini saya melihat beberapa masalah. Ternyata belum ada pemetaan komprehensif mengenai ekosistem Welltech maupun studi terkait ekosistem fintech global pun masih terbatas di negara bagian manapun. Sehingga di sini saya mencoba untuk tujuan yang pertama adalah memetakan ekosistem Welltech Indonesia yang merupakan bagian dari agregator di bawah inovasi teknologi sektor keuangan OJK. Yang kedua, belum terdapat penelitian di Indonesia yang secara komprehensif menganalisis faktor internal maupun eksternal daya saing Welltech. Sehingga di sini saya melakukan tujuannya adalah menganalisis faktor daya saing Welltech Indonesia. Dan yang ketiga, model Diamond Porter yang klasik pada tahun 1900-an itu belum ada di era digital, belum ada teknologi. Sementara saat ini kita adanya teknologi, sifatnya sangat dinamis dan belum mampu, model yang sebelumnya itu belum mampu untuk mengcover inovasi modern. Sehingga tujuan ketiga ini adalah merancang model ekosistem Welltech serta roadmap strateginya di masa mendatang. Di sini ruang lingkupnya saya bataskan bahwa Welltech ini yang tercatat di Regulatory Sandbox GIKD OJK, di mana berdasarkan teori ekosistem bisnis by Moores, saya juga hanya mengambil core bisnis, supplier, regulatorinya, dan juga customernya. Di luar itu belum saya masukkan. Kebaruan penelitiannya ini merupakan permasalahan yang baru. Dan yang kedua, penyempurnaan dari model Diamond Porter klasik yang sebelumnya sudah ada dari tahun 1900-an. Lalu ada shifting daya saing yang biasanya dari level perusahaan menjadi level ekosistem. Dan yang keempat adalah reframing teori menjadi industri yang sangat dinamis. Yang selanjutnya, sebelumnya pada awal penelitian saya melakukan literatur review dari tujuan-tujuan yang tadi sudah ditetapkan 3 tujuan itu. Dari penelitian terdahulu ternyata ada beberapa metode yang digunakan, yakni SampleS, literatur review, Diamond Porter, Fryo, ISA McMac, dan yang lainnya. Tapi saya belum pernah menemukan strategi daya saing Welltech yang ada penelitiannya sebelumnya. Lalu dari literatur review tersebut saya lakukan masukkan analisis bibliometrik menggunakan FOSS-Viewer. Nah, hasilnya terdapat kesenjangan penelitian karena belum terdapat studi yang membahas Welltech itu sendiri dan ekosistem bisnis dalam industri keuangan, dan juga penelitian terbaru itu lebih fokus kepada sustainable development, innovation, big data, dan yang lainnya. Jadi terkait strategi daya saingnya justru belum ada. Di sini saya menggunakan grand teorinya dynamic capabilities, diturunkan middle teorinya itu adalah ecosystem orchestration dan non-market strategi, dan applied framework metodologinya adalah RBV, Fryo, Diamond Porter Extended, dan menggunakan metode ISA McMac dan juga SampleS yang menghasilkan kondisi ekosistem, kapabilitas, dan juga determinan daya saing struktur dan hierarkis. Selanjutnya, definisi apa itu Welltech? Welltech itu pada tahun 2024 merupakan klaster yang berdiri sendiri di bawah GIKD OJK. Namun pada Januari 2025 ia dilebur bersama dengan klaster agregator, financing agent, dan funding agent menjadi satu klaster namanya agregasi, peleburan 4 klaster di bawah ITSK OJK. Berikut adalah model bisnis dari masing-masing 4 tersebut. Memang Welltech ini terlihat sedikit berbeda di antara yang lainnya. Di sini saya melakukan metodologi. Yang pertama sekali saya melakukan literatur review, lalu analisis bibliometrik menggunakan, dan juga hasil literatur review ini saya melakukan coding menggunakan tools NVivo. Nah, di sini dari hasilnya terdapat 19 faktor. Selanjutnya saya masukkan ke dalam klasifikasi yang nantinya menggunakan metode SampleS dan juga Fryo. Dari hasil SampleS dan Fryo dan juga NVivo di tujuan 1 dan tujuan 2, saya memasukkan indikator-indikator tersebut menjadi indikator untuk ISA McMac. Hasil dari ISA McMac inilah yang saya klasifikasikan ke analisis SWOT. Kurang lebihnya untuk SampleS ini saya mengambil 319 responden dari pelaku Welltech dan juga partnernya. Dan untuk SampleS dan untuk Fryo saya mengambil narasumber dari Kepala Departemen ITSK OJK, Pak Dino Milano, akademisi dan ahli bidang investasi, Pak Asaduddin,
Presiden Direktur Moksa, pelaku Welltech, Lim Lizal, Risk Analis, pelaku Welltech, David, Research dan Business Development, pelaku Welltech, Vidi. Sementara untuk ISM MICMAC, hasil dari semua sampel S, Frio, dan Envivo dimasukkan ke matriks dan juga saya melakukan in-depth interview dengan narasumber Menteri Komdigi 2014-2019, Pak Rudiantara, Kepala Departemen ITSK OJK, Pak Dino, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Pak Sony, Analis Kebijakan di Direktorat Jenderal SPSK, Kementerian Keuangan, Pak Ilham Rahmansyah, Direktur Moksa, Pak David Tamrin, dan juga Kepala Departemen RBD, pelaku Welltech, Pak Abraham. Selanjutnya saya melakukan mapping, tujuannya apa saja, dari 3 tujuan tersebut, metodologinya tadi sudah dipaparkan, data-data yang dibutuhkan apa saja, karena ini keterkaitan satu sama lain, jadi tujuan 2 dan tujuan 3 tidak bisa jalan jika tujuan pertama belum selesai, dan hasilnya masing-masing tujuan. Dari sini saya akan membahas masing-masing hasil. Dari hasil tujuan pertama, di sini saya untuk melakukan pemetaan ekosistem Welltech, saya melakukan pengumpulan data, literatur review, sampai dengan coding menggunakan Envivo. Keluarlah 19 faktor. Dan setelah itu saya melakukan gap analisis antara di Indonesia dan di luar negeri di 3 negara yang saya lakukan benchmarking tadi. Di sini adalah hasil dari analisis gap yang pada saat saya melakukan perbandingan. Di mana selain layanan yang berbeda, ternyata ada 4 hal lainnya yang cukup berbeda, diantaranya model integrasi ekosistemnya, di mana di luar negeri lebih seamless dan end-to-end. Di luar negeri juga penggerak nilai utamanya ini adalah sinergisitas data cross-platform dan juga mengutamakan lifetime customer value, karena mereka one-stop shopping. Key enabler-nya adalah mereka menggunakan sudah advance AIML, EQIC, real time juga, dan juga open banking API. Dan di luar negeri lebih dominannya adalah B2B dibandingkan B2C, di mana menghasilkan revenue yang cukup lumayan dan bisa membuat bisnis tersebut running sustain. Di sini hasil dari codingan Envivo menghasilkan 19 faktor. Dari 19 faktor ini saya klasifikasikan, definisikan apakah variabel tersebut laten atau tidak laten. Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu saya klasifikasikan untuk masuk ke analisis Frio, indikatornya maupun sampel ES. Nah, dari sini untuk tujuan kedua, di sini saya melakukan pengembangan indikator Frio berdasarkan 19 faktor yang tadi sudah dihasilkan dari codingan Envivo, lalu melakukan juga pengujian hipotesis SMPLS dan interpretasi keduanya. Ternyata faktor berpengaruh sebagai landasan rancang model, hasil dari ini adalah menjadi faktor-faktor yang berpengaruh rancang model ekosistem dan strategi roadmap untuk tujuan ketiga. Berikut adalah hasil dari SMPLS setelah diklasifikasikan, di running, ternyata ada beberapa relasi yang cukup signifikan dan memiliki hasil yang efek besar. Kepuasan pelanggan, transformasi digital, aliansi strategis, dan juga modal bisnis terbukti menjadi faktor utama daya saing berdasarkan hasil dari tujuan 2. Dan pada saat dimasukkan ke analisis Frio, ternyata ada 5 indikator yang memiliki long-term competitive advantage, yakni personalized communication, trust management, brand recognition building, brand reach, multi-product lifetime engagement. Dari hasil-hasil tersebut, saya masukkan ke indikatornya untuk yang tujuan 3. Yakni ISM MICMAC. Di sini desain dan proses tujuan 3 ini terdapat 7 step. Mulai dari mengidentifikasikan barrier sampai dengan pembuatan model dari competitiveness advantage dari Welltech Indonesia. Di sini dari hasil matrix questionnaire yang sudah diisikan oleh narasumber-narasumber, saya masukkan untuk diolah ke MICMAC diagram dan juga ISM untuk mengetahui hierarki level, top hierarki dan non-top hierarki, dan divalidasi atas dasar in-depth interview yang dilakukan sebelumnya juga. Di sini mengatakan innovation capabilities merupakan faktor penggerak utama terhadap faktor daya saing. Human resources, regulation, digital transformation, dan geopolitical events menjadi 4 barriers yang paling krusial dalam pengembangan Welltech. Nah, dari sini penelitiannya, ini adalah kebaharuan yang saya temuin di sini, di mana kalau misalkan Diamond Porter Classic ini terdiri dari faktor yang ada di sini. Melainkan untuk studi ini ada tambahan indikator dari masing-masing faktor. Inilah kebaharuannya dari setiap dari model Diamond Porter Extended. Dari sini saya klasifikasikan ke analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, di mana terdapat 5 tahun strategi roadmap, di mana perlu ada fondasi regulatory. Lalu yang kedua, perlu ada digital transformation dan melakukan kapabilitas inovasi yang cukup diperketat.
Dan kita perlu juga melakukan financial literasi bersama antara pelaku dan juga regulator, baik financial inclusion maupun financial literacy. Dan yang keempat, itu adalah build personalized capability untuk bisa mendapatkan trust dari customer. Dan yang kelima adalah sustainable growth dan long-term market leadership. Dari sini, sintesis dari keseluruhan hasil penelitian terbagi jadi 4 level. Yang pertama adalah external environment forces. Di sini adalah faktor-faktor dan juga indikator yang sudah dimappingkan di model yang baru. Dari sini masuk ke level 2, competitive dynamics, di mana ini adalah barriers yang ditemukan pada saat penelitian. Dan pada level 3, ini adalah merupakan competitive advantage. Ini adalah indikator-indikator yang diperlukan untuk berada di level competitive advantage, yakni mendevelop new product, inovasi, marketing innovation, dan cost leadership. Namun level yang keempat itu perlu diukur dengan strategic outcomes, karena inovasi tanpa pengukuran yang jelas itu tidak bisa sustain. Yakni yang perlu diukur adalah cost leadership, brand recognition, market share, long-term profit, dan shared value. Sehingga suatu bisnis tersebut, highly regulated digital finance itu bisa sustain. Kesenjangannya antara Diamond Porter Classic dan yang saat ini adalah konteks lingkungan. Karena untuk yang Diamond Porter Extended ini mengakui kekuatan makro seperti geopolitical, economy shock, dan yang lainnya. Yang kedua, customer focus, selalu mengutamakan customer itu butuhnya apa. Yang ketiga adalah ketahanan rantai pasok, karena kalau misalnya tidak ada partner dan supplier, maka itu akan menjadi suatu kekurangan. Yang keempat adalah penekanan inovasi, karena harus selalu berinovasi untuk tetap bersaing di kompetitor. Lalu adalah spesifikasi hasil dan juga integrasi berlian Porter. Selanjutnya ini adalah integrasi, sintesis antara landasan teori dan juga hasil penelitian. Dari grand, middle, dan juga applied teori, ini menghasilkan penelitian utama, yakni dengan menggunakan beberapa analytical tools, baik Frio, NVivo, ISM Micmac, dan validasi yang lainnya, menghasilkan implikasi strategis, yakni pergeseran dari daya saing yang merupakan tadinya level perusahaan menjadi level ekosistem. Di sini diperlukan peta jalan strategis yang tadi ada 5 dan regulator sebagai orchestrator ekosistem, bergeser dari pengawas ke orchestrator. Yang kedua adalah ubah orientasi dari agregator ke penyedia solusi end-to-end. Yang ketiga adalah mengembangkan model kontekstual dan menyediakan bukti ilmiah untuk seluruh kebijakan. Dari sinilah yang bisa ekosistem Welltech Indonesia yang menghasilkan terintegrasi, adaptif, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, untuk terakhir kesimpulan, pemetaan ekosistem terdapat 19 faktor yang diklasifikasikan berdasarkan variabel. Selanjutnya bisa di-mappingkan ke CMPLS, Frio, dan juga ISM Micmac. Dan kesenjangan Welltech itu, Indonesia ternyata customer journey di luar negeri di luar negeri itu masih lebih seamless dibandingkan di Indonesia karena adanya keterbatasan. Dan platform di Indonesia ini masih B2C, melainkan kalau di luar negeri itu sudah B2B kebanyakan. Dan faktor-faktor daya saing yang paling berpengaruh adalah kapabilitas berinovasi. Dan model Diamond Porter yang paling berbeda adalah detail dari setiap indikator, turunan dari faktor. Lalu peta jalan strategis itu adalah yang pertama fondasi regulasi, yang kedua adalah transformasi digital dan inovasi kapabilitas, yang ketiga harus mengekspan regional untuk meliterasi dan inklusikan finansial, dan penguatan kapabilitas personalisasi untuk dapat strengthen untuk customer trust-nya dan pertumbuhan berkelanjutan. Sarannya bagi peneliti selanjutnya perlu ada validasi terhadap model Diamond Porter Extended yang sudah ada dihasilkan dari penelitian ini, serta memperluas penggunaan seluruh variabel dari bisnis ekosistem by Moores sehingga bisa lebih komprehensif dan juga menguji adaptabilitas model tersebut pada sektor digital terregulasi lainnya, bisa di bidang kesehatan, logistik, maupun energi. Karena pada kali ini adalah highly regulated digital finance. Demikian yang dari saya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Silahkan duduk, boleh. Bisa minum dulu juga, ada masalah. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada seluruh komisi promosi untuk mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu masing-masing sekitar 10 menit. Yang pertama pada Profesor Romanto, kami persilahkan. Terima kasih
atas kesempatan Pak Prof. Nur Azam. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Priscilla ya, ini sudah bisa maju di sidang promosi ini. Sebelum sidang promosi ada ujian tertutup ya, jadi banyak masukan yang sudah diberikan dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Saya barangkali akan bertanya dua saja, satu terkait dengan hasil analisis ya yang sudah dilakukan dan satu lagi nanti terkait kebaruan. Jadi menarik hasil analisis yang dilakukan. Sebetulnya dilakukan tadi banyak sekali analisis. Salah satunya adalah yang berbasiskan SEM PLS ya. Di dalam SEM PLS itu ada hal yang sangat menarik ya, yaitu demand conditions atau kondisi daripada permintaan terkait dengan wealth tech ini mempengaruhi secara signifikan competitive advantage. Ya, competitive advantage ya di panjang lebar dijelaskan dengan extended porternya ya. Sebaliknya ada 7 hipotesis. Yang nomor 7 itu firm strategy, structure sama rivalry itu tidak signifikan mempengaruhi demand conditions, yang artinya transitivity artinya firm strategy, structure, and rivalry itu tidak mempengaruhi competitive advantage kan, karena yang pertama tadi mempengaruhi competitive advantage, tapi strategi perusahaan ya tidak mempengaruhi demand condition gitu. Nah ini dari sini berarti perlu dijelaskan sama Promovenda ya, strategi perusahaan yang bagaimana itu ya pada saat penelitian yang tidak mampu mempengaruhi demand conditions sehingga pada akhirnya tidak juga mampu mempengaruhi competitive advantage-nya dia ya. Lalu strategi apa yang perlu dilakukan ke depan sehingga strategi perusahaan itu dapat mempengaruhi demand condition yang pada gilirannya akan meningkatkan competitive advantage-nya misalnya dibandingkan dengan yang berasal dari luar. Silakan. Ya, izin Prof. Pertanyaannya izin ulangin, berarti menjelaskan strategi perusahaan bagaimana yang mampu mempengaruhi daya saing signifikan maupun yang tidak signifikan berarti ya Prof. Ya, izin kalau berdasarkan hasil dari observasi saya, memang kapabilitas inovasi dan juga mendevelop new product tapi harus berdasarkan customer focus. Karena yang saat ini dilakukan adalah seluruh bisnis unit yang memiliki layanan tersebut dipersatukan dan develop langsung tanpa menanyakan apakah customer itu perlu atau tidak. Nah, dari sini berlomba-lomba melakukan development produk tanpa ini tuh sebenarnya nggak dibutuhin sama customer, ataupun kalau dibutuhkan, customer tuh butuhnya end to end, tapi tidak dilaksanakan. Jadi indikator yang tadi customer focus dan juga dari demand condition itulah yang seharusnya menjadi strategi utamanya dari regulated digital finance nantinya. Itu untuk yang strategi pertama. Sementara yang tidak, dan ini harus dilengkapin juga sama kapabilitas berinovasi dari internal timnya. Karena kalau internal timnya tidak bisa dinamis seperti lingkungan sekitar, tidak bisa adaptif, maka akan ketinggalan jauh dari kompetitor yang lainnya, Prof. Dari situ kalau ada perubahan, orang-orangnya harus selalu siap untuk selalu berubah. Mungkin kalau yang tidak signifikan, ini lebih kepada yang barrier to entry. Karena untuk yang well tech itu, nggak semua atau perusahaan-perusahaan kecil itu tidak bisa menjadi well tech. Jadi karena mereka tuh harus merupakan suatu ekosistem yang bersatu menjadi satu. Karena butuh modal yang cukup besar juga secara security dan yang lainnya. Tapi kalau jadi barrier buat new entrants-nya itu salah satu hal yang cukup lumayan tidak signifikan karena mereka akan banyak barrier-nya untuk masuk ke sana. Mungkin demikian Prof. Mungkin ada pertanyaan lagi Prof, izin. Saya ke yang kedua,
terkait dengan kebaruan ya. Jadi banyak dijelaskan mengenai extended porter model yang tadi juga dinyatakan nantinya perlu divalidasi lagi ya. Itu jujur ya, bagus seperti itu. Yang saya ingin dijelaskan oleh Priscilla ya, kira-kira extended modelnya ini kekuatannya itu dalam hal apanya, extensionnya itu ya, kemudian yang tadi perlu lebih divalidasi lagi apanya gitu, sehingga nanti kalau ada yang mau meneliti ya dia bisa fokus di situ. Baik, izin Prof untuk menjawab. Kekuatannya itu lebih kepada di Diamond Porter Extended ini mengutamakan makro. Tadi ada geopolitical event sama ada economic shock. Yang sementara di Diamond Porter Classic itu masih belum mencakup di sana. Jadi indikator-indikator tersebut yang cukup lumayan kekuatannya ada dan kapabilitas inovasinya. Nah, customer focus itu juga menjadi salah satu kekuatannya karena apapun yang customer butuhkan, itulah yang difokuskan pada si pelaku wealth tech tersebut. Sementara untuk yang perlu divalidasi lagi, jadi dari extended porter ini ada beberapa indikator, kalau diturunkan ke dalam strategi, apakah strategi tersebut bisa berhasil berkorelasi positif atau tidak di sektor-sektor industri yang lain seperti kesehatan dan yang lainnya. Jadi selain di sektor keuangan. Pada saat mengimplementasi apakah hasilnya sesuai dengan tadi ada level 4 itu adalah dihitung secara cost leadership-nya dan yang lainnya. Nah itu apakah sudah bisa sustain berkorelasi positif dan membuat perusahaan itu terus berlangsung lama atau bagaimana? Nah itu yang perlu divalidasi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih Prof. Baik, saya kembalikan pada Pak Ketua. Makasih. Terima kasih Prof. Hermanto. Selanjutnya kami mohonkan Ibu Dr. Mira Maulida untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu. Terima kasih Prof. Selamat sekali lagi ya Mbak Priscilla sudah sampai di tahap ini. Saya mengappreciate your hard working dan juga semangat ya. Kita baru 2 minggu lalu ketemu, 3 minggu lalu ketemu, kemudian banyak perubahan yang Anda lakukan, terutama di konsep fundamental teori yang tadinya mungkin masih bisa digoyang, sekarang sudah mantap. Oke, ya I do appreciate that. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Actually, saya mengapresiasi topik ini karena mungkin seperti Bapak Ibu di sini mungkin akan lebih melihat bahwa apa yang kita baru saja saksikan ini sangat update dengan perkembangan saat ini ya. Oke, apakah Anda mengikuti kemarin acara World Economic Forum di Davos? Belum Bu. Oke, masih sibuk ngerjain ini ya. Oke, tidak apa. Jadi dalam World Economic Forum kemarin di Davos ya beberapa hari yang lalu itu menekankan pentingnya resilient financial system, kemudian digital trust dan juga platform based ecosystem dalam menghadapi perekonomian global yang semakin terfragmentasi. Berdasarkan model Wealth Tech yang Anda baru saja kembangkan ini, bagaimana pengembangan wealth tech di Indonesia dapat berkontribusi terhadap ketahanan sistem keuangan atau financial resilience dan penguatan kepercayaan digital atau digital trust yang tidak hanya di level nasional tetapi juga di ASEAN, Asia, dan sistem keuangan global secara lebih luas. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Pengembangan wealth tech ini sebenarnya kalau misalkan sudah banyak customer yang menggunakan wealth tech, karena di dalam wealth tech itu ada insurance, ada investment, ada banking, bahkan ada marketplace. Setidaknya perekonomian kita itu bisa bertumbuh, terutama sektor digitalnya. Dari sini investasi, mungkin para investor retail para investor retail ini bisa mengumpulkan dana di satu platform tersebut dan itu menjadi salah satu modal bisnis dari orang-orang yang mendapatkan modal tersebut. Karena misalkan seperti saham Bu, jadi itu jadi modal usaha dari perusahaan tersebut.
ataupun reksadana ataupun obligasi sekalipun itu bisa menjadi salah satu modal bagi negara untuk melakukan pembangunan negara. Jadi ini yang bisa menjadi korelasi kalau misalkan wealth tech itu suatu saat mendatang bisa meningkat, kepertumbuhan keuangan di Indonesia selain membantu negara, membantu juga perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, membantu juga para pekerja karena semakin besar bakal semakin banyak yang dipekerjakan baik secara online maupun offline, sehingga pertumbuhan perekonomian di Indonesia dari gaji menurunkan orang-orang yang tidak bekerja lagi, itu hopefully bisa di Indonesia bisa berkorelasi seperti itu. Dan di dunia pun juga seperti itu, karena ini kan adalah inovasi kapabilitas. Walaupun highly regulated juga di industri keuangan, kita tidak pernah tahu kalau misalkan bisa nanti menembusnya gak hanya pasar di Indonesia, melainkan pasar di luar negeri, itu juga bisa berdampak langsung. Karena dalam satu platform sebenarnya kita bisa investasi ke luar negeri juga, atau membeli produk dari luar negeri. Orang yang berjualan di marketplace itu pun juga bisa jadi supplier atau sellernya itu bisa juga terdampak karena barang mereka terjual, mereka mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu hopefully bisa berkontribusi lagi untuk meningkatkan PDB, CIGX, jadi consumption-nya bisa meningkat. Hopefully dengan adanya seperti itu, transaksinya meningkat, tax-nya juga meningkat, sehingga PDB Indonesia bisa meningkat juga. Terima kasih Bu. Ya, dan di level Asia dan global tadi kalau misalkan pasar di Indonesia, kalau misalkan saat ini produknya masih produk yang Indonesia basisnya Bu. Tapi kalau di luar negeri tidak menutup kemungkinan pasar modal yang ada di luar negeri masuk ke dalam platform tersebut juga Bu. Jadi kalau misalkan sudah sangat berkembang, regulasinya itu juga bukan sebagai regulator, bukan hanya sebagai pencipta regulasi, melainkan orchestrator. Mereka juga bisa memberikan kesempatan kepada pelaku industri yang di luar negeri untuk masuk ke dalam platform tersebut juga. Jadi perekonomiannya itu akan berjalan nggak cuma di satu negara, melainkan di banyak negara. Walaupun hanya dalam genggaman tangan. Itu juga bisa jadi berkontribusi. Dan bahkan kalau memang banyak di luar negeri yang penggunanya, even pelaku wealth tech itu bisa membuka cabang di luar negeri sehingga membuka lapangan pekerjaan lagi di luar negeri. Mungkin itu Bu. Oke, dalam satu paragraf. Iya, Iya. silakan. Dalam satu paragraf. Baik. Mungkin sebentar ya Bu, saya pikir dulu. It's okay. Ya, izin Bu, kalau adanya pertumbuhan transaksi dari platform wealth tech ini yang akan menghasilkan transaksi banyak, dapat membantu para pelaku yang ada di dalam, baik perusahaan maupun individual, karena mereka akan menambah penghasilan mereka, yang akhirnya akan menambah penghasilan dan juga berkorelasi kepada consumption maupun tax dari setiap negara. Mungkin itu. Oke, great. Mungkin juga bisa ditambahkan ini mereframe wealth tech as a regulated ecosystem orchestrator ya, bukan standalone fintech. Ya, oke. Izin Prof kedua, silakan. Seperti kita ketahui bersama ya, ESG semakin menjadi persyaratan regulasi yang penting dalam pasar, dalam industri keuangan global. Nah, bagaimana your model ecosystem tadi ya, wealth tech ecosystem model dapat menghasilkan capaian ESG yang terukur, khususnya di let's say social, di financial inclusions, governance, data governance dan transparansi, kemudian environment dalam hal sustainable capital allocations, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat membentuk ulang atau reshaping peran Indonesia dalam pengembangan sustainable finance di Asia. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mohon izin kalau model ekosistem ini bisa menghasilkan financial ecosystem, data governance, dan yang lainnya. Sebenarnya dari sini, dari model ini menghasilkan tadi peta strategi. Memang yang pertama itu, peta pertama itu adalah regulatory foundation sebagai basisnya. Nah, tidak hanya itu, tapi ketiga itu ada
financial inclusion dan literacy. Jadi memang untuk supaya Welltech ini bisa sustain, Bu, literasi keuangan tidak bisa berhenti hanya di kota-kota besar di Indonesia, melainkan harus sampai dengan ke pelosok. Sehingga ini juga akan sama-sama membantu antara pelaku dan juga regulator untuk mereka meliterasi ke seluruh penjuru Indonesia. Ini yang akan mendukung ESG untuk yang financial ecosystem. Dan juga dari inovasi kapabilitas pun data governance ini sangat penting karena keterkaitannya dengan consumer focus dan customer trust. Kalau sekali saja pelaku tersebut terisukan bahwa mereka ada kebocoran data, maka tidak akan ada lagi trust. Justru itu malah tidak sustain, Bu. Tidak ada yang berani masuk ke sana. Ini yang akan mendukung juga ESG yang untuk data governance. Nah, untuk mohon maaf Bu, tadi yang reshaping boleh diulangin kembali Bu? Hal tersebut dapat membentuk ulang atau reshaping peran Indonesia dalam pengembangan sustainable finance di Asia atau ASEAN lah, let's say. Ya, model tersebut sebenarnya kalau misalkan dilakukan, penurunan strateginya dilakukan, ini bisa nge-reshape dari yang mereka belum menemukan model bisnis yang tepat untuk mereka bisa sustain, menjadi mereka bisa menemukan dan bisa sustain, sehingga yang tadinya kelihatan ini startup itu kan apa-apa harus cepat dan bisa hilang timbul, Bu. Dengan adanya ini mereka nanti nggak akan hilang timbul. Karena apapun yang mereka lakukan berdasar ada presisinya dan terukur. Walaupun mungkin di dunia startup pun juga ada terukurnya, tapi mereka akan lebih mayoritas ya Bu. Mayoritas startup itu lebih banyak yang penting top layernya, funnel topnya, top funnel. Tapi below-nya itu kurang diperhatikan. Mulai dari cost per acquisition-nya, mulai dari hanya memperhatikan brand reach. Yang penting terkenal dulu gitu. Ini yang mungkin nantinya akan lumayan tershaping dalam mengeluarkan dana, akan mulai hati-hati dan terukur, ada batasannya. Kalau misalkan segini, dalam batas tertentu tidak akan mau jor-joran kembali. Karena dari dulu kan startup cukup banyak gelontor dana, tapi ya mereka akan banyak marketing cost-nya. Nah ini yang nantinya akan semua terukur Bu. Jadi nggak selalu top funnel yang dilihat. Kurang lebih itu Bu reshaping-nya. Terima kasih Bu Mira. Selanjutnya Ibu Dr. Linda, silakan. Baik, terima kasih Prof. Azam. Selamat Mbak Cila atas promosi doktornya. Mbak Cila, saya apresiasi banyak tools yang digunakan di dalam penelitian ini, maka hasilnya juga sangat banyak tadi disampaikan gitu ya. Nah, saya ingin soroti berkaitan dengan hasil analisis yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Prof. Hermanto. Kalau kita lihat dari hasil SEM-nya, kesiapan modal, faktor kesiapan digital ya, kesiapan digital dan juga kepercayaan pelanggan diidentifikasi sebagai determinan daya saing gitu ya. Kira-kira indikator apa yang digunakan untuk menilai hal tersebut dan bagaimana rekomendasi Anda bagi pelaku industri terkait investasi infrastruktur digital dan pengembangan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kepercayaan dengan memperhatikan trade-off biaya dan manfaat berkaitan dengan hal tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Untuk hasil analisis MPLS, kesiapan digital dan juga customer trust, ini sebenarnya berlandaskan, jadi pada saat saya mengklasifikasikan MPLS itu, saya berlandaskan Diamond Porter, yang ada faktor condition dan yang lainnya. Nah dari sini, saya memappingkan hasil dari 19 faktor yang NVivo tadi itu ke dalam Diamond Porter tersebut. Nah mungkin izin sebentar ya Bu. Ya,
customer trust itu nanti akan masuk ke dalam demand condition, yakni di indikatornya trust management. Itu untuk yang customer trust-nya. Sementara untuk yang kesiapan digital itu masuk ke dalam Faktor condition. ya faktor condition, Bu. Silakan. Rekomendasinya Ya. apa yang Anda berikan kepada pelaku industri terkait dengan investasi infrastruktur digital dan juga pengembangan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kepercayaan tadi. Silakan. Baik, mungkin strateginya ini lebih kepada customer focus. Sebelum melaunching produk baru, semuanya harus berlandaskan dari customer, termasuk journey-nya. Biasa yang dilakukan adalah mereka produknya oke diterima, tapi secara journey-nya mereka tidak menyamakan dengan ekspektasi dari customer. Jadi strateginya adalah customer maunya end to end, dari pelaku Welltech, kalaupun ada keterbatasan secara regulasi, bisa menggandeng regulator yang nantinya bisa difleksibelkan. Kurang lebihnya dari situ secara regulator, dan dari sini juga secara infrastrukturnya itu seharusnya perlu ada standarisasi, terutama terkait yang PDP dan juga penyimpanan data governance-nya juga. Ini yang perlu sangat diperhatikan. Karena tadi yang ini bisa masuk ke data governance, karena kalau misalkan customer ada kebocoran data, customer trust-nya juga akan hilang kan ya Bu. Nah di sini strategi yang cukup signifikan sehingga tidak semua pelaku yang masih kecil dan masih memiliki modal yang kecil masuk ke dalam menjadi pelaku Welltech. Harus perusahaan-perusahaan yang memiliki ekosistem maupun konglomerasi yang memiliki modal yang cukup kuat untuk membiayai infrastruktur tersebut. Dan sebelumnya memang strategi-strateginya selain ada beberapa sertifikasi yang diperlukan dan juga perlu diawasin, nggak hanya diawaskan oleh regulator, melainkan ada orchestratornya juga, dan diarahkan untuk strateginya penyedia infrastruktur teknologinya ini perlu dari penyedia-penyedia yang cukup terpercaya. Karena ini adalah landasan. Kalau misalkan secara IT infrastrukturnya ini tidak terpercaya, maka yang lainnya itu juga kurang terpercaya. Dan meng-hire orang yang cukup berkapabilitas dan memiliki inovasi tinggi serta memiliki dinamis yang serta memiliki adaptabilitas serta kemampuan untuk beradaptif. Kurang lebih itu, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya berkaitan dengan hasil MICMAC ya, ISM MICMAC yang sudah disampaikan. Anda sampaikan bahwa regulasi dan juga infrastruktur digital merupakan independent driving factors, betul? Oke. Dan hal ini mendorong terbentuknya ekosistem, sedangkan kepuasan pelanggan dan juga personalisasi layanan merupakan dependent outcomes. Bagaimana perubahan regulasi, ya, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau peraturan yang lainnya dapat mengubah dinamika kompetitif. Itu yang pertama. Kemudian strategi apa ya yang berkaitan dengan strategi non pasar apa yang harus diambil pelaku usaha untuk memanfaatkan regulasi tersebut sebagai keunggulan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Adanya perubahan regulasi ini dapat mengubah kompetitif ini. Sebenarnya regulation ini menjadi salah satu indikator dari faktor yang ada di Diamond Porter Model Extended, Bu. Nah, dari sini adanya perubahan regulasi dapat membuat perubahan mindset dari seorang pelanggan. Dan kalau ada kesalahan sedikit, terutama dari data governance, itu dilanggar oleh pelaku Welltech, maka akan ada perubahan di customer trust dan berefek juga kepada kepuasan customer. Sehingga itu makanya ada variabel yang dependent dan ada yang independent. Nah, jadi regulasi ini berdiri sendiri dan ini akan berdampak kepada kepuasan pelanggan. Nah, sementara strategi non pasar, mohon maaf Bu, tadi strategi non Strategi pasar. non pasar apa yang harus diambil berkaitan dengan tadi pelaku usaha untuk memanfaatkan regulasi sebagai keunggulan, karena kan kita juga ada regulasi
undang-undang perlindungan data pribadi dan seterusnya gitu kan. Ini karena kaitannya tadi dengan personalisasi layanan pelanggan. Ya. Ya, terima kasih Bu. Izin menjawab. Jadi strategi non pasar karena adanya peraturan-peraturan tersebut, justru mereka pelaku Weltek yang menerapkan peraturan tersebut, mereka bisa menjual bahwa saya sudah sesuai dengan standar yang diatur oleh regulator. Sudah tersertifikasi kalau misalkan untuk UU PDP, let's say ISO 27001 ataupun 27701, atau misalkan saya sudah diawasi oleh OJK, saya sudah terdaftar di Komdigi dan yang lainnya. Justru ini menjadi daya jual bagi para pelaku pasar untuk bisa mereka berjualan diri mereka dan bisa lebih di-trust sama customer. Mungkin itu Ibu. Baik, Terima kasih. cukup dari saya, Prof. Azam. Baik, selanjutnya kepada Dr. Zainal, kami persilahkan. Terima kasih Profesor Nur Azam. Selamat Mbak Cila. Ada 3 pertanyaan ya dari saya. Yang pertama adalah Promovenda menyampaikan bahwa teori yang digunakan adalah grand teorinya adalah dynamic capability. Mengapa teori itu yang digunakan? Bukan misalnya resource based view. Ada kondisi apa yang menyebabkan teori itu lebih cocok digunakan dalam konteks ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan judulnya, ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis artinya bahwa ketika kita mau menciptakan, mendeliver dan mengcapture value, itu mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan aktor yang lain. Tidak bisa kemudian value itu, delivery-nya, creation-nya, maupun capture-nya itu hanya dari satu perusahaan saja. Perlu ada keterlibatan dari perusahaan yang lain atau aktor yang lain sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Dapatkah dijelaskan di dalam konteks ekosistem bisnis ini, stakeholder mana yang paling penting? Mungkin katakanlah 2 atau 3 stakeholder. Lalu kenapa penting dan apa perannya sehingga stakeholder ini atau aktor ini menjadi penting dalam konteks Weltek di Indonesia. Yang ketiga, ketika kita berbicara riset, maka sekarang ada tuntutan muncul istilah kampus berdampak. Bahwa riset-riset itu juga harus berdampak. Dapatkah dijelaskan kembali secara lebih detail apa manfaat dari penelitian ini? Manfaatnya untuk siapa dan apa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk para stakeholder yang ada? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Kalau dynamic capabilities teori ini kenapa digunakan? Karena fokusnya ini untuk dynamic capabilities berdasarkan TISE 97, kemampuan sensing, seizing, dan reconfiguring sumber daya saing di lingkungan yang dinamis. Karena kebetulan Weltek ini berada di lingkungan yang cukup dinamis. Sehingga kalau hanya sampai di RBV saja, itu masih belum mencakup keseluruhannya. Sehingga untuk mengcater dinamisnya ini perlu ada dynamic capabilities, namun di applied teorinya ini baru ada RBV-nya yang diturunkan menggunakan metodologi FRIO untuk memahami internalnya. Karena kalau dari FRIO, RBV itu lebih ke internal, sementara dilengkapin juga dengan SAMPLS. Kurang lebih itu untuk yang pertanyaan pertama. Untuk ekosistem bisnis, stakeholders yang paling penting menurut saya itu adalah suppliers dan regulasinya. Kenapa? Karena Weltek itu sebenarnya hanya platform. Sementara yang ada, dia tuh tidak punya produk sendiri Pak. Jadi dia sangat bergantung dengan partnernya dia, suppliernya dia, banking, investment, insurance dan segala macam itu yang dia sangat bergantung. Kalau nggak ada partner, mereka nggak akan bisa running bisnisnya. Sementara kalau regulasi, kalau tidak ada regulasinya, maka akan mengurangi customer trust-nya. Kurang lebih, dan sebenarnya adanya regulator itu selain sebagai pengawas dan juga orkestrator, mereka itu juga bisa mengendorse bahwa ini adalah aman, sekalian melakukan literasi finansial. Kurang lebih itu untuk tujuan kedua. Untuk tujuan
maksud saya pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga itu lebih kepada kampus berdampak, manfaat penelitian buat siapa dan apa. Yang pertama ini sebenarnya untuk para pelaku Welltech, di mana model ini bisa menjadi salah satu landasan untuk para pelaku Welltech ini menurunkan strateginya. Strategi yang bisa dijalankan pada perusahaannya. Nah, dari sini mereka tidak hanya fokus pada perusahaan, tapi ekosistemnya juga mereka akan lihat. Jadi tidak selalu fokus ke internal, tapi ternyata ada stakeholder seperti regulator yang mereka juga harus membuat strateginya sendiri supaya digandeng dan lebih fleksibel kurang lebihnya. Dan sama-sama justru mempromosikan bahwa ini ada platform yang aman untuk digunakan oleh customer, dan ini nantinya kalau misalkan besar bisa berdampak bahkan untuk negara juga ke pertumbuhan ekonomi negara. Nah, selanjutnya selain daripada itu buat regulator sebagai landasan untuk mereka dapat mengatur ataupun mengorkestrasikan sebagai landasan mereka untuk supaya bisa apa sih hal-hal yang bisa diatur berdasarkan landasan dari penelitian ini. Nah, dan yang ketiga itu kepada akademisi, karena di sini bagi akademisi yang terkait bisa melanjutkan penelitiannya ini untuk memvalidasi, dan ini menjadi pengayaan dari ilmu manajemen strategik di lingkungan keuangan. Dan ini merupakan Diamond Porter Extended ini adalah hal yang cukup baru dibandingkan dengan teori Diamond Porter klasik. Mungkin itu Pak Zainal. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Cila. Saya kira jawabannya sangat baik. Saya kembalikan ke Profesor Rajab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya Dr. Diki, kami silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Nur Azam. Pertama-tama selamat Cila sudah sampai pada tahap ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pada prinsipnya seperti yang sudah diketahui bahwa Diamond Porter itu fokusnya dulu pada saat industri bicara daya saingnya dalam manufaktur. Dan kemudian penelitian ini fokusnya kepada industrinya yang berbasis digital. Maka kalau kita lihat daya saing manufaktur itu kan bicara satu negara kemudian bisa bersaing dengan negara lain kan kira-kira seperti itu. Nah mungkin pertanyaannya adalah bagaimana model yang kamu buat dalam Extended Porter ini bisa membuat betul-betul daya saing industri Welltech ini bersaing dengan beberapa negara yang tadi sudah disebutkan di awal. Itu dulu. Terima kasih Pak Diki atas pertanyaannya, izin menjawab. Untuk model ini sebenarnya dari penelitian ini kan melakukan benchmark ke 3 negara Pak. 3 negara tersebut yang bisa dianggap cukup berhasil untuk platform selayaknya Welltech. Mereka memang tidak ada istilah Welltech secara gamblang seperti di Indonesia. Tapi dengan adanya penggunaan maupun jumlah transaksi yang ada, ini menunjukkan bahwa mereka cukup berhasil dan mereka sustain sampai dengan saat ini dan secara profitabilitas juga profit. Nah, di sini bisa dikatakan menjadi acuan sehingga biasanya negara berkembang akan merelook kepada negara yang sudah maju apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini yang saya lakukan sebenarnya. Apa yang sudah ada saya tiru tapi dimasukkan ke dalam model tersebut. Jadi sebenarnya model ini bisa diaplikatifkan di negara berkembang lainnya yang mungkin belum ada Welltech ataupun platform selayaknya Welltech, namun perlu ada pengukuran yang cukup terukur akan keberhasilannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan apakah bisa seharusnya bisa karena ini sudah melakukan benchmark dari luar negeri yang sudah berhasil dari sananya Pak. Oke, kalau kamu ditunjuk jadi Ketua Komisioner OJK, apa yang kamu lakukan dari model ini? Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izin Pak, Mahendra Siregar ya Pak, sama-sama Siregar. Jadi nggak tahu. Izin Pak. Jadi kalau misalkan saya berada di posisi tersebut, mungkin di sini saya akan menggandeng akademisi yang memang melakukan pembuat si model tersebut untuk sama-sama memikirkan strateginya ini kalau diimplementasikan
bersama dengan pelaku Welltech baik yang sudah ada, yang masih ada dan maupun yang tidak ada. Ini supaya tetap terimplementasikan dengan baik itu seperti apa. Jadi saya akan menggandeng orang tersebut untuk mengimplementasikan. Karena Pak, sejujurnya strategi di atas paper itu cukup mudah dibuat, tapi untuk implementasinya itu belum tentu Pak. Itu yang membedakan antara atasan-atasan yang luar biasa dengan orang-orang lain. Jadi untuk mengimplementasikannya ini memang perlu menggandeng orang dan tidak bisa bersifat saklek karena regulator bukan lagi pengawas, nantinya merupakan orkestrator. Lebih menggandeng Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya kembali ke Wana Purwasa. Dr. Diki, mudah-mudahan Indra Siregar mendengar sehingga beliau akan untuk diskusi merumuskan ini. Kalaupun Pak Mahendra nggak mendengar, nanti saya sampaikan ke beliau. Saya kira begitu. Semua pertanyaan sudah diajukan, saya kembalikan kepada Ibu Tanti. Silakan. Prof. Nur Azam Asani yang telah memimpin sidang promosi ini. Sidang saya tangguhkan selama 15 menit untuk memberi kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini.
Baik, mohon perhatiannya Bapak Ibu, sidang promosi akan segera dimulai kembali. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudari Priscilla Maulina Zuliani Siregar atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudari dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Priscilla atas nama pembimbing, saya Pak Diki dan Pak Zainal atas selesainya promosi pada hari ini. Ini perjuangan yang sangat panjang, gitu ya. Talun-talun luar biasa, tapi perjuangan Mbak Sila luar biasa dan sangat kita hargai. Hari ini alhamdulillah bisa lulus. Atas selesainya ujian Mbak Sila, saya manggilnya biasanya Mbak Sila saja. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Mata Siregar yang ikut menjadi penguji di ujian tertutup dan ujian terbuka, juga kepada Ibu Mira Maulida, sama dari ujian tertutup sampai terbuka, banyak sekali masukan dari berdua sehingga memperkuat analisis yang sudah dilakukan Mbak Sila. Terima kasih juga kepada Pak Diki dan Pak Zainal yang sama-sama membimbing cukup lama, saya kira
beliau seperti disampaikan oleh Bu Tanti tadi lulusnya 59,6 bulan ya, 60 bulan. Tapi nggak apa-apa Mbak Sila, saya lulusnya dulu berapa? 6 tahun kurang 3 bulan, jadi masih lebih cepat dari saya lah Mas. Oke, sebagaimana kita simak bersama tadi, jadi Mbak Sila memaparkan hal yang sangat baru, masih relatif belum banyak disinggung orang. Industri wealth itu industri yang baru dimanapun, bahkan di seluruh dunia juga masih belum cukup banyak riset tentang itu, sehingga apapun yang dilakukan Mbak Sila, manfaatnya besar. Mudah-mudahan sebagaimana disampaikan Pak Zainal menjadi tulisan yang punya dampak untuk Indonesia. Tidak hanya untuk Mbak Sila, tapi juga untuk Mbak Sila, untuk keluarga besar, untuk kantor, untuk industri keuangan nasional dan juga untuk bangsa dan negara itu yang kita harapkan. Iya. Bersama tadi Mbak Sila tidak hanya menjelaskan wealth secara deskriptif, tapi mempelajari apa itu wealth, kemudian apa namanya peta ekosistem yang ada pada saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing wealth dijelaskan, kemudian membuat apa namanya itu rancang bangun. Kira-kira ke depan BOT mau seperti apa? Bahkan Mbak Sila sudah memetakan 5 tahun ke depan kira-kira yang mau dilakukan seperti apa. Jadi sebagaimana ditanyakan oleh Pak Diki tadi, kalau nanti Pak Kepala OJK sesama Siregar ya Pak Mahendra mendengar ini, mudah-mudahan bisa digunakan sebagai masukan dan itu akan menjadi sangat baik untuk negeri ini. Saya kira gitu. Tidak hanya temanya yang baru, Mbak Sila juga rajin sekali. Metodenya dikombin banyak banget, mulai dari systematic literature review, ada SEMPLS, ada FRIO, ada ISM, MICMAC kalau saya tidak salah, kemudian ada extended Diamond Porter gitu ya, sampai ke SWOT. Jadi banyak sekali dikombin. Pada waktu bimbingan pertama dulu saya membayangkan Mbak Sila mau main ke arah finance gitu, karena konsentrasinya Mbak Sila itu finance. Makanya saya dipilih jadi pembimbing, bayangan saya ke finance pas mas. Ini strategik banget, ini bukan finance gitu ya, lebih ke arah strategi. Apa namanya pembimbing kedua dan ketiga dengan Pak Zainal, dua-duanya orang strategik, jadi saya ringan. Makanya sebetulnya pembimbing utama pada hari ini bukan saya, lebih cocoknya Pak Zainal dengan dengan Pak Diki ya, karena beliau yang bidangnya strategik, saya hanya bagian ngomporin saja. Cuman karena dari pertama finance jadi diplotnya ke saya. Terima kasih Pak Diki dan Pak Zainal atas bimbingan yang luar biasa. Nah dari kerjaan ini bukan ideologinya dan temanya yang baru, tapi proses mencari datanya luar biasa. Saya tahu sekali bagaimana melakukan wawancara ke para petinggi OJK, para petinggi Bank Indonesia, para petinggi dari Kementerian Keuangan, kemudian praktisi yang juga orang-orang prominen. Bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan data, dan Mbak Sila udah hampir satu ketika ngomong sama saya, Pak, bagian ini kalau nggak dikerjain gimana? Ya janganlah, dikit lagi kerjain aja lah, masa nggak gara-gara satu orang gitu. Alhamdulillah hari ini selesai, sekali lagi selamat. Dan hasil dari Mbak Sila riset ini sudah dipublikasikan di 2 jurnal yang elegan, 2 jurnal internasional dari indeks Scopus, dan dua-duanya Q1, jadi luar biasa. Selamat Mbak Sila. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kita semua dan untuk para mahasiswa yang belum selesai. Monggo Pak segera menyusul ini gitu ya. Beberapa sahabat karibnya Mbak Sila masih menunggu untuk segera ujian. Saya kira itu yang paling utama. Sekali lagi selamat pada Mbak Sila atas nama pembimbing, atas nama sekolah bisnis, atas nama IPB. Kita bahagia Mbak Sila hari ini lulus. Selamat juga kepada keluarga dan juga kepada instansi tempat Mbak Sila berkiprah. Demikian, terima kasih Bu Tanti. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan sambutan singkat oleh lulusan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini pada sidang promosi terbuka saya yang berjudul Model dan Ekosistem Daya Saing Wealth Indonesia. Proses penulisan karya ilmiah ini bukan sekedar tugas akademik, namun sebuah perjalanan batin yang memperkaya pemahaman, mempertajam cara pandang, mengokohkan daya pikir kritis dan terstruktur melalui kerja keras, ketabahan, untuk terus berkembang serta tidak menyerah di setiap prosesnya, membuat saya menjadi lebih bijak dan bekal saya untuk menjalani di kehidupan masa mendatang. Penghargaan dan rasa hormat saya sampaikan kepada Ibu Dr. Tanti Novianti, SPMSI, selaku pemimpin sidang,
serta Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Bapak Prof. Dr. Insinyur Ujang Sumarwan MSc yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Linda Karlina Sari, Estat MSI. Dan izinkan juga saya menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya pada para pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, kepercayaan selama proses saya berlangsung. Yang pertama-tama saya ucapkan sekali terima kasih kepada Bapak Rudi Antara sudah berkenan, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2014-2019. Beliau yang sudah sangat senior mau meluangkan waktu untuk in-depth interview dan juga mengisikan matriks kuesioner yang ratusan. Saya banyak ditolak sama narasumber karena matriks kuesionernya ratusan, tapi beliau mau mengisi satu-satu secara langsung. Terima kasih banyak Pak Rudiantara sudah, dan pemikirannya yang cukup strategis membuat saya belajar corporate startup, inovasi dan yang lainnya. Ini saya sangat belajar banyak pada saat saya berwawancara dan berbicara dengan Bapak. Saya pribadi merasa saya punya mentor di luar kantor, di luar kampus, yakni Pak Rudiantara. Terima kasih banyak Pak Rudiantara atas waktu dan perkenanannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sony Sudaryana selaku Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi yang telah berkenan juga menjadi narasumber dan memberikan perspektif strategis yang memperkaya pemahaman saya terhadap dinamika ekosistem digital di Indonesia. Selanjutnya saya juga melakukan berterima kasih kepada Bapak Dino Milano Siregar selaku Ketua Departemen ITSK OJK, serta Bapak Ilham Rahmansyah selaku Analis Kebijakan Direktorat Jenderal SPSK Kemenkeu yang informasinya hadir secara online. Kontribusi pemikiran dan sudut pandang Bapak-Bapak sekalian sangat membantu dan memperkuat relevansi serta kedalaman penelitian ini. Rasa terima kasih saya juga saya sampaikan kepada para atasan saya di lingkungan kerja, Bapak Handoko, Bapak Daniel Gunawan yang mungkin hari ini hadir. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya karena tidak mudah mungkin punya bawahan yang kuliah sambil kerja ya Pak. Izin Pak. Lalu mantan bos saya ada Ibu Seli Meilania dan juga Ko David Tamrin yang informasinya juga join online yang telah memberikan kepercayaan, dukungan serta izin kepada saya menyelesaikan studi doktoral ini di tengah tanggung jawab sebagai pekerja penuh waktu di grup Astra. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para dosen penguji saya, Profesor Hermanto Siregar dan Dr. Mira Maulida, atas masukan, kritik, arahan yang sangat berarti, karena setiap catatan ini tidak hanya menyempurnakan kualitas, tetapi juga memperluas cara pandang saya. Terima kasih Prof dan Bu. Secara khusus dengan penuh hormat, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada para pembimbing saya, Profesor Nur Azam Asani. Benar apa kata yang tadi Profesor bilang, saya sempat mau menyerah bahkan. Nggak cuman minta narasumber yang satu, udah saja Prof. Tapi saya benar-benar mau menyerah. Tahun ini kalau tidak lulus saya DO. Ada surat cintanya dari Prof. Ujang. Saya menyampaikan ini ke atasan saya. Makanya saya diizinkan untuk kuliah juga kali ya Pak. Mungkin ya Pak. Tapi karena saking desperate-nya untuk mencari narasumber yang mau mengisikan matriks ratusan itu gak gampang. Dan sayanya juga kepedean kali ya, metodenya banyak banget gitu. Mana topiknya ini baru, jadi saya juga cari masalah sendiri sih Bapak Ibu. Jadi jangan ditiru ya. Udah yang penting lulus aja gitu. Karena disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai. Jangan hebat-hebatan lah. Terus profesor waktu itu, saya gak nangis depan beliau, tapi saya cuma kode-kode. Karena saya orangnya gak pernah minta. Saya cuma kode. Terus profesor bilang, saya punya penelitian loh Mbak Cila. Kamu jangan, karena paling kecil, kamu jangan merasa minder. Ya teman-temanmu yang sudah lebih dewasa, sudah punya uang, sudah punya sudah punya posisi, sudah settle berkeluarga, mereka akan
pikirannya banyak space-nya lah dibandingin saya yang belum berkeluarga, belum secara karir belum stabil, keuangan saya bayar sendiri. Ini cukup lumayan struggle enough. Tapi makasih ya Pak, ternyata Bapak melakukan penelitian itu jadi saya bangkit kembali. Makasih ya Prof. Terus kepada Dr. Diki Indrawan, kesabarannya luar biasa memberikan kritik membangun. Memang standarnya Pak Diki sangat tinggi banget. Ini benar gak Pak? Salah. Benar gak? Salah saya sampai kayak, ya Tuhan, apa salah saya? Tapi beliau bertanggung jawab. Beliau mengkritik, tapi beliau mengarahkan. Karena beliau tahu saya kerja sampai malam, baru pulang kantor paling nggak jam 10 malam, nyampe rumah jam 11 malam, saya baru ngerjain mungkin jam 12 malam, chat saya dibalas even jam 1 pagi, jam 2 pagi. Terima kasih banyak Pak Diki. Maaf saya kurang ajar. Tapi saya tidak tahu lagi Pak harus gimana. Pokoknya apa-apa saya lari ke Pak Diki. Terima kasih banyak Pak atas arahannya dan tanggung jawab dan kepeduliannya. Nggak cuma soal akademik, tapi soal pribadi pun saya juga cerita ke Pak Diki. Aduh. Jujur, soal jodoh pun juga. Siapa tahu nanti dikasih kan. Makasih ya Pak Diki. Selanjutnya kepada Pak Zainal Asikin. Pak Zainal ini adalah pembimbing pengganti dari Pak Itkan Fahmi yang sudah meninggal, sudah almarhum. Karena saking lamanya saya mungkin ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih juga pencerahan Bapak, terstrukturnya saya harus di mana nih Mbak Cila, coba yang ke sini. Tapi tanpa menyusahkan saya. Ini luar biasa. Karena Bapak tahu kayak posisinya si Mbak Cila ini udah hampir DO mungkin ya Pak. Tapi diarahkannya yang benar-benar praktis aja. Benar-benar detail ya. Yang ini kurang ini, yang ini kurang itu. Dan ini sangat membantu banget Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan Pak Zainal. Rasa terima kasih saya juga yang tak terhingga saya persembahkan kepada orang tua saya tercinta. Kepada Mami Hana Marlina Simanjuntak. Doa, semangat, perhatian, dan kasih sayang Mami adalah sumber kekuatan terbesar saya. Di tengah kesibukan Mami, yang mungkin tadi join online kan Mam, saking sibuknya sekarang sudah ada. Pokoknya asupan makan yang bergizi itu harus ada. Karena tahu banget, saya paling tidur sehari cuma 3 jam, 4 jam itu udah hal yang eksklusif buat saya. Jadi makanan itu selalu dikontrol sama Mami saya, sehingga saya puji Tuhan bisa sehat walafiat seperti ini. Beliau yang mengajarkan nilai-nilai hidup tentang kerja keras, kemandirian, tanggung jawab. Karena sejujurnya Mami adalah salah satu orang yang tidak mengizinkan saya S3, tapi saya anaknya bandel. Waktu itu saya bilang enggak dibolehin, disuruh nikah dulu. Saya bilang tidak, saya mau S3 dulu baru menikah. Dan jadi kejadian ke sekarang. Jadi kuasa perkataan teman-teman, saya nggak akan mau lagi kayak gitu. Mudah-mudahan habis ini beneran saya nikah. Ya, tanggung jawab kemandirian karena semuanya 100% saya sponsorship by Priscilla Siregar. Jadi izin Mam kalau misalkan selama ini masih belum bisa nabung, uangnya habis ke sini dulu. Nanti mudah-mudahan habis ini bisa nabung. Ya, beliau menjadi teladan yang membentuk saya hingga berada di titik hari ini. Terima kasih Mami. Kepada Papa Adolf Siregar yang selalu setiap saat memberikan pesan-pesan bijak yang selalu mengingatkan saya bahwa studi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Ajaran Papa mengenai ilmu padi semakin berisi semakin merunduk menjadi pengingat saya untuk senantiasa rendah hati karena semakin banyak saya belajar, ternyata saya semakin, saya tidak tahu banyak ya, saya itu tidak ada apa-apanya. Dan yang terpenting bukan sekedar gelar, tapi apa yang bisa saya dampakkan, apa yang bisa saya lakukan untuk berdampak ke society. Terutama Papa selalu setiap saat kalau ketemu dan ngobrol, coba lihat itu Bona Pasogit. Apa yang bisa kau lakukan? Saya aja belum pernah ke sana Pak. Tapi gak apa-apa, suatu saat nanti ya Pak, saya akan ke sana. Terima kasih atas doa-doanya Pak.
Gelar ini saya persembahkan untuk Mami, Papa, dan juga Opung Dede yang telah berpulang ke samping Bapak. Selama ini menantikan hari kelulusan saya. Beda berapa bulan saja Opung saya tidak bisa melihat kelulusan saya. Semoga beliau bisa menyaksikan dari tempat terbaik, serta untuk seluruh keluarga besar saya, Nam Tulang, yang sudah membantu untuk warawirinya, Tulang, keluarga Simanjuntak Pardede, keluarga besar Bin Harun Siregar, Louis, dan juga Loli. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya DMB 16 yang lumayan rame nih hari ini. Terima kasih ya teman-teman DMB 16. Ke teman-teman kantor Connectings yang sudah warawiri dari pagi hari ini, makasih ya sudah menjadi IO dalam sekejap waktu. Dan juga serta teman-teman Kul Gandaria yang hari ini hadir juga. Kakak-kakak semua, thank you atas doanya dan supportnya. Makasih banyak. Saya menyadari bahwa tidak mudah berkompromi dengan seorang yang tengah berjuang menyelesaikan studi. Dan itu semua saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya izinkan, saya menutup kata sambutan ini dengan sebuah refleksi kecil. Dari perjalanan akademik yang saya lalui, proses studi doktoral mengajarkan saya bahwa pencapaian ilmiah bukan semata tentang kecepatan, melainkan ketekunan, konsistensi, keberanian untuk terus melangkah. Bahkan ketika arah terasa kabur dan langkah terasa tertatih. Di akademik seringkali kita diuji bukan kompleksitas teori semata, tetapi oleh kemampuan kita untuk bertahan, belajar dari kegagalan, dan bangkit kembali dengan pemahaman yang lebih matang. Kepada para mahasiswa dan rekan-rekan seperjuangan yang saat ini masih berada dalam proses, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan. Jangan pernah meremehkan setiap langkah kecil yang sedang ditempuh. Sekecil apapun, membaca satu halaman, revisi satu paragraf, atau sekedar bertahan di tengah kelelahan, itu semua adalah bagian dari progres yang utuh dan bermakna. Tidak ada proses yang sia-sia. Percayalah bahwa setiap perjuangan memiliki waktunya sendiri untuk berbuah. Teruslah bergerak, belajar, dan tetaplah setia pada proses. Akhirnya gelar yang kita raih itu bukan sekedar gelar, tapi kedewasaan berpikir, keteguhan karakter, kerendahan hati sebagai insan akademik yang akan menjadi bekal paling berharga dalam kehidupan dan pengabdian kita ke depan. Semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan sambutan rektor. Sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudari Priscilla Maulina Zuliani Siregar tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudari Priscilla Maulina Zuliani Siregar atas keberhasilan saudari dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,97. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudari bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada para komisi pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Asani, Dr. Raden Diki Indrawan, dan Dr. Zainal Asikin atas curahan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penelitian, penulisan disertasi, sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Maulida STPMM dan Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar Pembimbingan. Kehadiran Bapak Ibu berdua memberi bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi ini. Mohon izin saya akan menyampaikan sertifikat.
Tidak lupa kepada Ketua Program Studi Manajemen dan Bisnis, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Linda Karlinasari, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Pascasarjana dan Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Kepada Saudari Priscilla Maulina Zuliani Siregar, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudari nantinya menyandang gelar tertinggi, saudari hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari ilmu yang saudari tekuni. Di depan para hadirin semua, pada hari ini saudari telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudari sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis, dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi ini. Pendidikan doktor dan berbagai pengalaman ini hendaknya menjadi modal untuk pengembangan karir saudari di masa mendatang. Penelitian yang saudari lakukan diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian saudari juga diharapkan akan memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudari sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudari. Kami doakan semoga saudari berhasil mendapat nilai tertinggi dari masyarakat dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda sehingga saudari segera dapat bertugas kembali. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Kepada Saudari Priscilla Maulina Zuliani Siregar beserta keluarga, saya persilahkan untuk berdiri di tengah ruangan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi dengan ini saya nyatakan selesai. Saya persilahkan Mbak Sila dan keluarga untuk ke depan. Dan pertama saya persilahkan para komisi promosi dan para penguji untuk memberikan selamat terdahulu. Nanti dilanjutkan dari para. Terima kasih.